Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babur rojai, bab berharap atau optimis terhadap rahmat dan ampunan. Kalau di bab yang kemarin itu bab al-khauf, yaitu bab khawatir atau cemas. Ibarat mesin mobil, khauf itu atau rasa takut, khawatir dan cemas itu remnya. Sedangkan ar-raja, optimis terhadap rahmat dan ampunan, itu gasnya. Jadi dua-duanya harus dipakai. Artinya kecemasan itu juga harus ada pada diri orang-orang yang jadi rasa cemas, rasa khawatir, tidak pantas itu harus ada supaya orang beriman itu tidak terjangkit penyakit khauf. Khawatir tidak diampuni, khawatir nanti di akhirat itu tidak digolongkan orang. Itu harus ada. Karena kenyataannya kita itu meskipun sudah berusaha menjadi orang, meskipun sudah berusaha menjalankan perintah Allah dan sebagainya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini masih juga sering berbuat. Karena itu orang-orang yang dekat dengan Allah itu tetap muncul perasaan cemas, sehingga ada ungkapan ya Allah, saya ini ingin masuk surga, tapi dosa saya kok akeh. Saya juga khawatir masuk neraka. Tapi nek kula sampai lebono saya nggak kuat. Karena itu terus solusinya tengah-tengah. Jenengan ampuni dosa saya. Jenengan terima taubat. Jadi dua perasaan, satu sisi cemas, khawatir, itu tujuannya supaya kita tidak terjangkit penyakit khauf. Jadi sebaik apapun kita itu siapkan. Karena itu Nabi kita sendiri ngajari, padahal Nabi itu orang yang suci dari dosa. Tapi Nabi masih tetap ngajari kalau habis sholat beliau tetap mohon, tetap istighfar. Padahal sing diistighfari Nabi itu Nabi kan duwe dosa. Nek kene sing lungguh kene sakit dosa.
Nabi sekedar memberi contoh kepada umat supaya tetap mohon ampun kepada. Ya termasuk mohon ampun atas kekurangan sempurna kita semua. Saya yakin kita ini walaupun sudah berusaha khusyuk, tapi kayak 100% khusyuk. Kalau wis khusyuk itu tiba-tiba tengah-tengah mau Fatihah. Iya dikit mau kok mendung. Mulai nih Allah. Lah yang begitu itu sampai istighfar. Makanya selesai sholat terus istighfar. Tapi kita juga tidak boleh terlalu pesimis. Terus Allah ini akhirnya terus mesti jebur melakukan itu juga nggak dibenarkan karena Allah itu maha pengampun, Allah itu maha. Jadi tetap harus dua-duanya dipakai. Jadi berkendaraan itu ojo ngering no. Jangan khawatir kan, direm ya kan ragu banget. Tapi juga ojo ngegas. Sebab ngegas terus, nah kadek direm bisa nabrak. Jadi dua sisi, satu sisi sifat cemas merasakan pantas karena diri kita banyak salah. Tapi satu sisi kita harus optimis bahwa Allah itu maha pengampun. Jangankan satu dosa, dulu ditontonkan ada orang yang pernah membunuh 100 orang itu diampuni. Jadi kalau begitu kita tidak boleh putus. Asalkan kita sungguh-sungguh ngestokno kita itu benar-benar ingin diampuni Allah, ingin dirahmati Allah dengan cara kita berusaha menjadi lebih baik. Maka insya Allah ampunan Allah rahmat itu diberikan. Karena itu ayat yang dikaitkan dengan bab ini itu surat Az-Zumar ayat 50. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Kul katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, ya ibadi hamba-hamba alladzina asrafu ala anfusihim yang telah melampaui atas diri mereka, maksudnya telah banyak berbuat. La taqnatu mir rahmatillah, kalian jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Ini ayat ini yang diseru adalah hamba-hamba Allah yang wis kadung akeh dosa. Itu hamba Allah dipanggil. Awak mau putus dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa tanpa ampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 5. Cuman
Yang dimaksud berharap ar-roja itu beda dengan berkhayal. Amani namanya. Berharap dengan berkhayal itu beda. Apa bedanya? Kalau berharap ar-roja'u maqaranahu. Kalau berharap itu ada bukti amal. Contoh, kita berharap diampuni oleh Allah. Apa buktinya berharap diampuni? Sholatnya diupayakan. Rumongso nek sholat ijen itu ada kesempatan sholat, lalu ia ngestok ono azan datang. Itu jenenge ada bukti. Jadi berharap itu harus ada bukti apa? Beda dengan berkhayal. Kalau berkhayal, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah rahmati kami ya Allah. Tapi kurung azan selesai. Tapi diajak berbuat baik, tidak mau. Tapi bungone ya Allah sampai 10 kalau sampai dosa. Iku swargane baik. Jadi berharap itu harus dibuktikan dengan orang yang diampuni dosanya itu kan sebabnya macam-macam. Sebabnya macam-macam. Ada salah satunya karena sebab ngaji. Kalau berharap diampuni oleh Allah, nanti sampai membuktikan ikut ngaji. Itu berarti mari terus ya Allah ampuni pantas. Minta ampunan itu pantas. Apa? Sebab kita sudah masuk zona orang yang pantas itu. Pada kali ini, ya Allah, awak kulo nek kudanan iki, awak kulo berger. Tapi gak gelem iyo. Halo. Ketika hujan tidak mau berteduh. Tapi dulu ya Allah, kulo nek kudanan awak kulo berger. Tapi nggak mau berteduh. Itu jenenge bojo. Tapi kalau sudah masuk zona berteduh, itu berarti pantas tidak mendapatkan tidak kurban. Imam Al-Busiri itu membuat syair dari salah satu syairnya itu Arjun najata wala tasbih masa inna safinata manusia. Kalian berharap selamat tapi tidak mau menempuh jalan jurusan. Iki nek ditawakno sampean kepingin mlebu swarga, tapi gak gelem liwat dalan sing jurusan. Ketahuilah kapal itu tidak berjalan di atas. Itu jenenge berkhayal. Jadi kalau kita ingin digolongkan ahli surga, dalam sing jurusannya surga itu 5 tomo. Kita kalau ingin diampuni dosanya, berarti ya tobat, istighfar, terus sholatnya dijaga. Salah satu sebab diampuni dosa itu intidor sholat batas. Uang nunggu sholat, sakwise sholat itu ya diampuni dosa. Jadi kan ngaji ini salah satunya disampaikan ngenteni sholat kita. Intidor sholat
itu juga bisa menjadi sebab dosa ning wong iki. Jadi kalau ingin dosa kita diampuni, kita masuk zona itu. Tapi berharap diampuni dosanya. Tapi ini duit, gak belum masuk zona itu. Itu bukan berharap, tapi berharap. Itu bukan rojak, bukan taroji, tapi aman. Aman itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Mengharapkan sesuatu yang kenapa kok tidak mungkin? Karena tidak lewat jalan. Coba jangan cari di Quran. Ada enggak orang yang beriman terus berbuat? Tidak ada. Mesti ayatnya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mesti syaratnya berilah kabar gembira orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh bahwa sesungguhnya bagi mereka surga yang mengalir dari bawah sungai. Kalau kafir, ya Allah, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dia enggak beriman tapi bohong. Kalau ingin berdosa itu pada Allah karena bibi dia dibujuk tapi ingin dia gak mangan tapi ingin wantep. Ya gak sering gak sih doa masuk angin baru kena emas. Jadi semua ada sebab. Lah ayat ini di surat Az-Zumar ayat 53 ini qala Ibnu Katsir nuzilat hadhil ayat al-karimah takwatun li jami'il mustaqi minal kufrati wa ghairi ilat taubati wal hina. Yang dimaksud hai hambaku, jangan kalian berputus asa. Hai hambaku yang banyak berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua. Itu maksudnya apa? Allah mengajak supaya pelaku dosa ini, wong sing tahu terjerumus berbuat dosa ini, supaya tobat, supaya kembali. Nek tobat dan kembali ke jalan Allah, dosa sumber langit kebono yang punya. Jadi bukan berarti Allah itu memberi ampunan gratis, tidak. Jadi Allah itu menyeru supaya orang bertobat. Karena itu ayat lanjutannya, yaitu wa anibu ilallah. Kembalilah kalian ke jalan supaya diampuni dosanya oleh. Kemudian terkait juga dengan bab ini, waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, jazaul maksiyati al-wahnu fil ibadah
wadhaiqu fil ma'isyati wa ta'assuru fil ladzati la yusadifu ladwa halalan illa ja'ahu ma yahlusu ida. Bahwa dosa itu kalau tidak segera ditobat, maksiat itu kalau tidak segera ditobat, itu bisa menjadi sebab hati orang itu menjadi mudah meremehkan ibadah, menganggap enteng ibadah, menganggap sepele ibadah, atau kalau dalam bahasa hadis Nabi, dosa itu menodai. Innal abda idza aznaba nukitat fi qalbihi nukatan syaudah. Jadi orang itu kalau berbuat dosa itu menjadi titik hitam. Ini nek diterusno suwe-suwe hatinya itu. Nek wis gelap gak tertarik. Karena itu caranya supaya gelapnya itu hilang. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah itu dengan cara tobat itu tidak peduli dosa itu dosa besarkah, dosa kecilkah, sedikit banyakkah, kalau orang itu bertobat maka janjinya Allah itu mengampuni dosa orang yang bertobat. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 220 yang ayat itu ayat awalnya itu berkaitan dengan masalah wanita yang haid, lalu ditutup di akhir ayat itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan. Lalu terkait dengan bab ini, hadis yang pertama dari bab ini diceritakan oleh sahabat Ubadah bin Samit. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida, siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi, wa anna Muhammadan, dan dia juga bersaksi meyakini bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, adalah hamba Allah dan Rasul, wa anna Isa Abdullah, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Artinya kalimatnya itu karena diciptakan oleh Allah lewat kun fayakun, karena di luar kebiasaan. Maka dan juga meyakini wa annal jannata haqqun, bersaksi dengan yakin bahwa surga itu benar, bukan cerita dongeng, bukan fiksi. Wan nara haqqun, dan juga meyakini bahwa neraka itu benar, yakin ada surga dan neraka, ada pahala, ada dosa.
Maka orang yang punya keyakinan seperti itu, adkhalahullahu jannah ala ma kana min, bahwa orang ini termasuk orang yang nanti digolongkan orang yang pantas masuk surga. Meskipun orang ini enggak sempurna alias punya salah dan muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini bisyaratun. Hadis ini memberi kabar gembira, memberi penyemangat li ahli tauhid, kepada orang yang akidahnya itu benar, kepada orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu dia tidak menyekutukan Allah dan percaya surga neraka itu benar, sehingga ia pun melakukan amal-amal yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Maka orang yang seperti ini diberi kabar gembira bahwa mereka itu kelak bidukhulil jannah wa adamil khuludi, bahwa mereka itu kelak digolongkan ahli surga dan dijauhkan dari siksa. Jadi ini semacam berita gembira. Lalu hadis yang kedua, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abu Dzar yang biasanya punya gelar Al-Ghifari. Qala, beliau berkata, qala bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Berarti ini hadisnya namanya hadis qudsi. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa satu kebaikan, maka bagi orang itu dibalas satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha au fil. Tapi siapa yang datang kepada Allah dengan satu dosa, maka balasan satu dosa itu adalah dengan satu keburukan yang sama, atau aku mengampuni dosanya. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu, maka aku mendekat minhu darinya dhira'an, satu dhira'. Satu dhira' itu segini. Siapa yang mendekat ke Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya satu dhira'. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak Allah. Wong sakmene Allah mendekat satu dhira'. Berarti lebih dekat, lebih. Berarti keliwat ini. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa yang mendekat kepadaku satu dhira', maka aku mendekat kepadanya satu depan. Wa man atani yamshi. Siapa yang datang kepadaku
dengan berjalan kaki. Ataitu harwalatan, saya akan mendekatinya dengan lari-lari kecil. Berarti lebih cepat. Waman laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, siapa yang berjumpa dengan sepenuh bumi kesalahan, la yusriku bi syai'an, tapi dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, laki tuhu bi misliha maghfiratan, maka aku akan mencintainya juga dengan sepenuh bumi ampunan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini ada beberapa poin. Satu, annal jazaa'a ala qadri amalis sayyi, bahwasanya balasan keburukan itu setimpal, sepadan. Balasan buruk itu sepadan. Wa annal amala sholih yudhaifu li, berbeda dengan amal soleh. Kalau amal soleh Allah itu membalasnya dengan lipat. Kalau keburukan satu dibalas satu. Kalau kebaikan itu balasannya berlipat. Itu semua kemurahan Allah. Karena itu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Berarti kalau ingin dirahmati Allah, ya banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Poin ketiga, bahwa Allah itu mendekat kepada hamba itu lebih dari hamba itu mendekat. Jadi Allah itu tergantung sikap hambanya. Kalau redaksinya bingung, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau. Allah itu tergantung sikap hamba. Nek hambanya itu mendekat, Allah lebih. Nek hamba ini menjauh, Allah juga menjauh. Berarti tergantung. Dan Allah itu membalas atas kebaikan itu, balasannya jauh lebih besar dibanding kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Terus poin yang kelima dari hadis ini, bahwa semua dosa ini bisa dihapus oleh amal kebaikan kecuali dosa menyekutukan. Kalau dosa menyekutukan Allah, ini hanya bisa diampuni kalau pelakunya. Nek dosa-dosa liyane itu bisa diampuni oleh amal-amal kebaikan. Posone diterima, itu bisa menjadi sebab dosa-dosanya umroh hajinya diterima, bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni. Sholatnya diterima, bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni, kecuali dosa menyekutukan. Kalau syirik hanya bisa diampuni kalau orang yang berbuat syirik ini karena itu Allah berfirman di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzim. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa jika dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang sangat
besar. Nah, dari hadis ini dan juga ayat-ayat yang ada di yang tadi di publik di bab ini, maka ayat dan hadis ini memberi motivasi kita supaya kita itu punya rasa optimis dengan ampunan dan rahmat, tapi dengan syarat kita mendekat kepada. Jadi kalau ingin dirahmati oleh Allah, maka kita masuk wilayah orang yang pantas mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan sampai berharap rahmat Allah, tetapi kita malah jauh dari perbuatan yang pantas mendapatkan. Karena Allah juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini dijadikan baik oleh Allah. Wad'uhu khawfan wa tama'an. Dan berdoalah kamu kepada Allah dengan cemas dan dengan berharap. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang terus-menerus berbuat. Berarti kalau ingin dirahmati Allah, ya teruslah berbuat baik kebaikan yang hablumullah maupun kebaikan yang hablum. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka rahmat Allah itu berpihak kepada orang-orang yang terus berbuat. Surat Al-A'raf ayat 50. Sebelum saya lanjutkan ke hadis ketiga dari bab Ar-Raja ini, kami persilahkan barangkali ada pertanyaan baik yang menyangkut bab yang kita bahas atau yang lain, kami persilahkan. Jadi tadi kita di hadis yang ke-412 dan 414 babnya bab roja, yaitu bab berharap, bab optimis terhadap rahmat dan ampunan Allah. Kami persilahkan, insya Allah nanti hadis yang 415, 419 kita akan bahas pada pertemuan yang akan. Orang yang ya begini, jadi mohon ampun itu, jadi di samping memang ucapannya, jadi di samping ucapannya itu memang ucapannya itu istighfar seperti kalimat astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau kalimat-kalimat istighfar yang lain, tapi tidak sekedar ucapan,
bahwa yang namanya mohon ampun itu berarti juga dibarengi dengan kesadaran bahwa ucapan itu dijadikan sebagai jalan mohon dengan sungguh-sungguh dari hati bahwa dia mohon ampun. Jadi tidak sekedar ucapan, tapi dibarengi dengan niat bahwa dengan bacaan itu dia benar-benar mohon ampun kepada. Jadi tidak cukup hanya dengan ucapan saja, karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Bahwa Allah itu tidak hanya melihat yang nampak, tapi Allah juga melihat isi hati. Jadi istighfar, orang yang beristighfar, orang yang mohon ampun itu berarti lisan dan hati itu sejak. Nek lesan kok itu berarti koncone nganggung gitu. Nek lesan kok itu berarti koncone nganggung. Assalamualaikum, tapi gak ngerti. Lesan dan tapi lesan itu juga perlu di lesan itu. Makanya ada redaksi-redaksi seperti Astagfirullahaladzim atau Sayyidul Istighfar Allahumma Rabbi. Redaksinya silakan nyontoh Quran monggo, nyontoh Nabi silakan. Kalau istighfar di Quran variasinya banyak. Ada istighfarnya Nabi Adam di Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana atau istighfarnya Nabi Yunus yang tercantum di surat Al-Anbiya, la ilaha illallah subhanallah. Tapi lagi-lagi istighfar yang sebenarnya itu lesan dan hati. Saya kira itu dulu, insya Allah nanti dilanjut hadis berikutnya di pertemuan yang akan. Ya mudah-mudahan dengan hadis atau dengan bahasan bab ini kita digolongkan oleh Allah golongan orang yang juga pantas mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.